Nyangkut apa nyangkut? Emang modelnya sobek-sobek. Okay. Jadi ya masa sih aku nggak bisa fashion gitu dengan pakai hijab, masa nggak boleh pakai celana robek-robek gitu kan? Tapi kan dalamnya tetap masih pakai legging dan aku juga story bahwa aku pakai legging ya, aku udah tahu banget nanti bakal dijulitin gitu. Berat ya jadi influencer ya. Apa-apa harus klarifikasi dulu. Itu dia. Iya kan? Kalau alasan sendiri akhirnya Ica melaporkan Medina Zain itu apa? Iya, karena dia tidak mau merasa memperbaiki kesalahannya dia, justru dia malah membuat berita yang menyudutkan Ica. Gitu. Jadi lo kok bukan menyelesaikan permasalahan yang lo buat, gitu. Dengan orang-orang itu malah dia buat masalah baru menurut aku. Soalnya menurut si Mbak itu ya, katanya kan aku tuh nggak pernah loh ketemu sama manisnya Ica gitu kan. Ya. Ini siapa sih, aku nggak tahu gitu. Dan dia berapa kali bilang sebenarnya kamu itu mau pansos. Itu bener apa enggak? Ya, sekarang kalau misalkan kemarin aku ngomong masalah pansos, aku tidak memakai Instagram aku untuk mencari uang. Dan pada saat aku memposting, followers aku sudah 78.000 dan apa yang aku posting tentang dia aja viral, ya kan, masuk lambe tura dan segala macam. Jadi aku sudah punya udah punya masa gitu. Jadi tanpa gitu adanya dia, sudah aku alhamdulillah orang sudah tahu aku gitu sebagian. Nah terus katanya kan si Mbak itu, si MZ itu mau melaporkan balik kamu. Itu udah terjadi apa? Saat ini kita sudah di posisi saling lapor. Aku dia melaporkan kamu dasar apa? Sama-sama undang-undang UTE. Terus kamu udah dipanggil? Aku sudah dipanggil, mbaknya juga udah dipanggil. Pertama sudah undangan klarifikasi. Terus kemarin aku sudah tanda tangan untuk naik sidik. Jadi insya Allah mbak tersebut sudah naik sidik di minggu ini. Sebenarnya nanti ke depannya ya, kalau misalnya dimediasi gitu ya, masih ada kemungkinan nggak kalian akan ngobrol terus ya udah kita baik-baik aja gitu? Masalahnya kalau urusan aku kan dia sudah mengkait-kaitkan dengan anak aku. Udah pinteran banget gitu ya. Sudah terlalu bawa-bawa anak, jadi di hidup aku kan saat ini yang punya cuma aku ya. Jadi menurut aku kalau agak sensitif untuk urusan anakku. Dia sangat-sangat membuat anak aku image-nya jelek dan ini jejak digital yang sampai 10-20 tahun juga mungkin orang tahu apa sih kata Medina tentang anakku, dan anakku kan akan punya teman-teman besar nanti, terus anakku juga akan punya jodoh nanti. Kalau orang masih mengingat tentang hal ini, orang pasti mikir ini anak yang dulu dikata-katain ya gitu. Itu yang membuat aku insya Allah tidak terima dan tidak mau berdamai. Insya Allah seperti itu. Pengacaranya juga udah ngomong sih ke pengacara aku, ujungnya mau kemana. Klien saya nggak ada ujungnya katanya, dilanjutin aja. Kalau tuntutan kamu sendiri apa ke Medina? Maunya dia seperti apa? Ikut aja ke jalur hukum. Ica, sebenarnya tuh aku masih penasaran banget karena kan kamu tadi bawa-bawa teman-teman kamu kan. Nih sekarang gini ya, demi kebaikan bersama pasalnya kita buka aja ya nggak sih? Nih tunggu, biar aku nebak ya. Jadi selama ini tuh kan aku berteman sama Ica di Instagram, temennya artis ya kan, yang sering banget foto bareng, sering rambutnya pendek kata dia tadi ya, tato-tatoan iya juga dia bilang, anaknya satu ya, Vanessa Angel ya. Kan ketawa-ketawa doang tuh, aku yakin pasti Vanessa Angel, cuman kalau Vanessa Angel tidak sampai melaporkan ya, soalnya ada aku denger ya, ada yang sudah melaporkan nih. Citra Kirana bener gak sih? Katanya dia udah mulai ngasih laporan tapi belum ketahuan ya, belum kecium nih sama media ya. Kalau Ciki sih aku denger dari aku kan juga laporan di Polda ya. Katanya Ciki waktu pada saat aku buat laporan, katanya juga Ciki sudah melaporkan di Polda. Tapi setahu aku, tapi nggak tahu ya benar atau enggak, katanya sudah dialihkan di Polres Tangsel. Boleh dicek di Polres Tangsel. Tuh dir. Nggak, sebenarnya kita cuman untuk mengantisipasi aja ya ke depannya, karena kan sayang loh, itu uang banyak ternyata tidak dapat barang yang sesuai. Ya nggak sih? Kita agak melenceng sedikit dari bahasan hukum tadi ya, biar lebih adem lagi di sini ya kan. Ini udah adem loh. Kalau ngomongin hukum, ngomongin si Mbak MC itu kayak nggak kelar-kelar ya. Dibiarin aja nanti kan
ke apa? Terakhir tuh bukti-bukti akan kelihatan sendiri, ya nggak sih? Kita diem aja, Insya Allah nanti sih kebenaran akan terungkap. betul, Iya kan? nggak Ya lama udah. lagi. Iya, amin ya. Kita doain kamu juga lancar urusan si hukum itu. Nah, Ica, karena kamu influencer, pasti gaya hidup atau apapun dari kamu tuh disorot. Itu dia. Iya dong. Nah, kemarin Dir, nih aku kasih tahu ya. Kalian juga pasti udah tahu. Dia tuh viral banget lagi liburan ke Dubai karena dia berhijab, ya kan? Celananya sobek-sobek. Langsung lah dia. Kenapa mbaknya celananya sobek? Nyangkut apa nyangkut? Emang modelnya sobek-sobek. Oke. Jadi ya masa sih aku nggak bisa fashion gitu Oke. dengan pakai hijab, masa nggak boleh pakai celana robek-robek Oke. gitu kan? Tapi kan dalamnya tetap masih pakai legging dan aku juga story bahwa aku pakai legging ya, aku udah tahu banget nanti bakal dijulitin gitu. Berat ya jadi influencer ya. Apa-apa harus klarifikasi dulu. Itu dia. Iya kan? Ya sebelum dijulitin aku udah klarifikasi, Tapi tetap ternyata tetap. aja gitu. Oke. Terus masuk ke media juga kan. bahwa- Tapi sejauh ini Dir, kita tanya ya, masih kuat mentalnya di dunia entertain ini? Apa udah gue ketambang aja deh nggak kelihatan orang? itu dia. Kemarin sempet kalau yang aku dihina-hina itu sempat lumayan Down. semua keluarga udah cukup, maksudnya kayak Instagram memang tidak kasih makan kamu, jadi kamu mau apa sampai kayak gitu loh keluargaku. Jadi udahlah, nggak usah perlu ke hal-hal seperti itu lagi. Dan Instagram kan aku pakai, memang aku kan bilang aku tidak merasa aku selebgram kan. Itu berjalan begitu saja dan aku tidak pakai Instagram dengan untuk menghasilkan uang gitu. Orang yang minta tolong rata-rata juga yang orang untuk UMKM segala macam, aku juga nggak pernah kasih harga. Aku posting yang bisa membantu, kayak dulu aku pernah jatuh, dulu aku pernah tidak punya apa-apa sama sekali gitu. Bagaimana orang terinspirasi, jangan mudah menyerah gitu sih. Berarti sejauh ini kamu akan tetap nih ada di dunia entertain ini, akan tetap berjalan nih sebagai influencer, sebagai selebgram. Sempet nggak mau sih akhirnya, tapi kayaknya dengan orang yang banyak nge-DM ke aku terus merasa Kak, ayo dong motivasi lagi gitu. Karena motivasi aku lebih ke bukan banyak menabung lu kaya kalau aku. Kalau aku lebih ngajarin banyak Usaha. sedekah. Oh, sedekah. Insya Allah lo kaya. Karena itu yang aku jalanin dan aku pengen orang kan hampir rata-rata mungkin banyak nabung jadi banyak duit. Kalau aku sih Banyak sedekah itu. Iya. Nah, yang kalau misalnya kalian nggak tahu, jadi sebelum Ica ini berseteru dengan dengan Mbak MZ, dari dulu emang dia seneng banget nih mengajak, ayo kita gabung untuk buat masjid gitu supaya ya. orang yang lupa sedekah, aku ingetin dengan story aku. Oke. Aku nih lagi buat masjid ini, ayo teman-teman yuk. Itu dari sama-sama kapan yuk. kamu terinspirasi atau akhirnya membuatkan tekad untuk gue pengen dia bikin masjid nih, membantu? Itu dari aku pernah sempet jatuh banget sampai nggak punya uang, sampai aku handphone aja kredit Oke. 200.000 sebulan. Oh. Terus di situ yang membangunkan aku, yang mengajak aku hingga aku pakai hijab itu Nina Zatulini. Oke, Nina Zatulini. Akhirnya Terus Nina yang mengajak aku untuk aku ada duit nih, kita benerin masjid mana yuk. Ya udah, lu punya duit, gua nggak punya duit, aku bilang. Gua tenaganya aja deh. Awal pertama kali kayak gitu. Akhirnya aku yang mengatur ruangnya Nina untuk membangun masjid, beli tapi bahan ini, tidak beli cukup bahan kan. ini. Akhirnya Instagram Nina, Instagram aku mengajak teman-teman untuk ayo dong bantuin yuk sama-sama untuk nyelesain masjid ini. ingat nggak sih kamu udah berapa masjid yang akhirnya kamu bangun atau bantu dari teman-teman dan dari kamu Ya bersama? ada lah beberapa, banyak. Enggak banyak sih Ratusan? pokoknya. Enggak ratusan. Enggak, tapi sekarang juga masih berjalan loh. Kalau Iya, misalnya kalian alhamdulillah. follow Instagramnya Ica, sekarang Ica masih update. Ini loh perkembangan masjid di sini udah bangun segini persen. Karena aku sih setelah itu percaya bahwa harta sebenarnya kita adalah itu gitu. Ya nggak sih, kayak harta yang aku sekarang punya ya bukan harta yang kita bawa. Dari situ rezeki kamu nambah lagi tuh, Iya, nambah, itu tambah masya banyak, Allah, tambah banyak. masya Allah, makanya aku bilang mau kaya banyak sedekah, bukan nyimpen uang gitu. Aku sih selalu mengajarkan ke para followers aku untuk jangan kalah pikir. Kan orang banyak zaman dulu mikir nabung untuk kaya. Kalau aku sih enggak. sedekah Iya, karena sering banget pada saat orang minta tolong nih sama aku, duit aku tinggal 500.000-nya, tiba-tiba ada orang nangis-nangis, pinjem dong gitu. minjem duit, nggak bisa makan, aku kasih coba semuanya gitu.
Itu ada aku lagi mau buat lihat nih the power of sedekah. Cobain aja gitu. Masya Allah dibales bukan 500.000 lagi, Berkali-kali pekerjaan, ketemu orang besar, bisa kenal menteri, bisa kenal ini gitu. Jawaban Allah tuh Masya Allah dengan sedekah gitu, the power of sedekah. Aku sangat bisa merasakan aku bisa begini bukan karena aku pinter, bukan karena aku bisa kenal para orang-orang hebat, bukan karena diri aku, bukan karena keluarga aku siapa-siapa, karena aku terlahir bukan dari keluarga yang sangat besar gitu, yang alhamdulillah sederhana, tapi aku bisa begini karena the power of jalan Allah. Kenapa aku bisa dikasih Allah kelebihan ya? Karena aku baik-baikin Allah dulu nih dengan cara sedekah gitu. Duh, bagus banget ya Dir ya. Duh, aku jadi pengen sedekah nih buru-buru ya. Iya bener, biar tambah banyak lagi kerjaan juga ya kan. Kadang-kadang kita suka lupa ya. Ah udahlah nabung aja. Tapi lupa nih karena tabungan sesungguhnya itu ya. Iya, justru sebenarnya kalau aku sih mikirnya itu pinjaman ya. Yang Allah kita kasih pinjam nih untuk Allah balikin gitu. Always dan selalu dibalikin. Tuh Dir, seneng banget ya kedatangan Malaysia Ica hari ini, bukan untuk klarifikasi aja, ternyata untuk menambah ilmu kita juga. Kalau misalnya sekarang kita lagi lupa, dibantu tuh diingatkan. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir, mau ngobrol sama aku. Sekarang membagikan ya inspirasi juga, karena ya pantas lah kamu sekarang disebut influencer dan selebgram, karena menginspirasi. Nanti kapan-kapan main lagi. Nah Dir, cukup sekian Dir dari hari ini. Terima kasih untuk kalian yang nggak bosan ya. Besok Putri Dika akan balik lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang artis favorit kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa dong like dulu, comment, share, and subscribe. Dadah!